Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita sehingga saat ini kita masih diperkenankan menghadiri rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban ibadah Jumat. Marilah kita juga selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mematuhinya, tidak mendurhakai, mengingatnya, tidak melupakan, dan mensyukuri nikmatnya, tidak mengingkari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, mereka memiliki motivasi dalam hidupnya untuk mencari kebahagiaan ukhrawi. Mereka memiliki visi dan misi, tujuan dan kewajiban hidupnya tidak semata-mata untuk makan, minum, tidur, kerja, maupun melakukan aktivitas lainnya, aktivitas yang berorientasi hanya sebatas duniawi. Sebab jika itu motivasi dan tujuan hidupnya, maka tidak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang kafir. Simaklah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal kelak mereka di akhirat. Ayat yang mulia ini ayuhal muslimun menjelaskan bahwa orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, mereka bersenang-senang dalam kehidupan di dunia ini dengan mengikuti syahwat mereka, dan mereka makan sebagaimana makannya binatang. Tidak ada tujuan bagi mereka selain perut dan kemaluan. Dan pada hari kiamat kelak, neraka merupakan tempat tinggal mereka yang akan mereka huni. Firman-Nya pula di dalam ayat yang lain, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahsihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari azab Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidupan di dunia, meskipun mereka hina dan nista. Bahkan mereka lebih tamak dari orang-orang musyrik yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan perhitungan amal. Padahal orang-orang Yahudi itu adalah ahli kitab yang percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan dan perhitungan amal. Maka satu orang dari mereka menginginkan umurnya mencapai 1000 tahun, padahal berapapun panjangnya umur seseorang tidak dapat menjauhkannya dari azab Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat amal perbuatan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah, dan Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal dengan amal perbuatan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai tujuan hidup yang jelas dan tugas yang mulia. Tujuan hidup orang yang beriman adalah mencari keridhaan Allah, berharap surganya, dan dijauhkan dari siksa neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang mulia ini bahwa di antara manusia yaitu ada orang mukmin, orang yang beriman, yang menjual dirinya dan mengorbankannya untuk menjalankan ketaatan kepada Rabb-Nya, berjuang di jalannya dan mencari ridhonya. Dan Allah itu maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan maha penyayang kepada mereka. Firman-Nya pula di dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran yang mulia ini menjelaskan bahwa setiap jiwa, setiap makhluk hidup, setiap manusia, siapapun ia pasti akan merasakan kematian. Maka hendaknya setiap makhluk tidak terlena dengan dunia ini, dan kelak di hari kiamat mereka akan diberi balasan atas amal perbuatan mereka masing-masing secara penuh, tanpa ada pengurangan. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan dia masukkan ke dalam surga, sungguh dia benar-benar mendapatkan kebaikan yang ia harapkan dan selamat dari keburukan yang ia takutkan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan sementara yang hanya diminati oleh orang-orang yang tertipu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah tujuan dan visi utama orang-orang yang beriman, mencurahkan segenap usahanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berjuang di jalannya dan mencari keridhaannya. Tujuan orang mukmin adalah mentauhidkannya, mengesakannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, berharap hanya kepada Allah, berdoa, meminta pertolongan, perlindungan dan bantuan dikala mengalami kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, takut, cinta dan segala bentuk ubudiyah hanya ditujukan kepada Allah, tidak dipalingkan kepada selainnya. Ketika ia ditimpa musibah, sakit, kekurangan, kemiskinan, kesengsaraan, kesulitan dan kemalangan, maka segera kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya dan memohon kepadanya untuk menghilangkan kesusahan dan segala penderitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu ayuhal muslimun, oleh karena itu seorang muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meskipun kepada malaikat yang dekat dengan Allah atau kepada nabi yang diutus. Tidak berdoa kepada para wali yang soleh, kepada orang mati yang ada di kuburan. Tidak boleh meminta pertolongan kepada dukun, paranormal maupun tukang sihir. Begitu juga tidak diperkenankan meminta perlindungan kepada pohon yang angker, batu besar, kepada jin, setan dan mengikuti keinginan mereka, sebab hal ini akan membatalkan tauhid dan menodai keimanan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan segenap kaum muslimin dari segala bentuk kesyirikan, kemaksiatan dan dosa-dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu rabbuna jalla jalaluh, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat besar. Ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dengan menerapkan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sesungguhnya perkara dahsyat yang menyertai datangnya hari kiamat, baik itu berupa keguncangan, gempa bumi dan hal lainnya, merupakan sesuatu kejadian yang amat besar. Oleh karena itulah maka menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya dengan mengerjakan segala apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia, harta dan wanita, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, dan fitnah-fitnah yang lain yang bisa menjauhkan seseorang dari agamanya, yang bisa menyebabkan seorang muslim, orang beriman itu jauh dari yaitu agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua serta memberikan petunjuk kepada segenap kaum muslimin dan kepada mereka orang-orang yang masih menentang Islam dan kaum muslimin, agar dibukakan hati mereka, dibukakan pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah, Dialah zat Maha Pemberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dari para hambanya menuju jalan yang lurus. Ibadallah, akthiru minas salati wassalami ala rasulikum fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Warda 'anna ma'ahum bimannika wa karamik ya akramal akramin. Allahumma ij'alna mimman radita, Allahumma ij'alna mimman radita aqwalahum wa a'malahum wa qabiltaha ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina rahmatak, Allahumma anzil alaina rahmatak, Allahumma anzil alaina rahmatak, Allahumma warzuqna maghfiratak ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina minal ulama'i wal umara wal kubara'i wal wuzara innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ikhwanana wa syababana wa syuyukhana wa tullabana wa jiranana innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih nisa'ana wa azwajana wa dhurriyyatina wa auladana wahdina wa iyyahum ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya Rabbana nas'aluka kama jama'tana fi hadzal masjidil mubarak fi hadhil jumu'atil mubarakah
nas'aluka an tajma'ana wa walidina wa ahlina wa dzurriyyatina wa ahbabana wa jiranana fil firdausil a'la ajma'in. Allahumma la tahrim minna ahada, Allahumma la tahrim minna ahada, Allahumma la tahrim minna ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.